Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadirin yang mulia, setiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini akan datang satu masa kepada mereka yang mana pada masa itu mereka akan keluar dari dunia yang fana ini. Mereka akan keluar dari alam yang berada di antara langit dan bumi ini menuju ke alam yang lain. Mereka akan dikeluarkan, dipindahkan dari alam yang lemah dan sementara ini dipindahkan ke suatu alam yang kekal abadi selama-lamanya. Inilah yang dinamakan dengan maut. Maut itu bukanlah satu hal yang akan menyelesaikan permasalahan manusia, tapi yang disebut dengan maut itu adalah berpindah alam. Kemudian sebanyak apapun harta dan kekayaan yang dimiliki manusia, baik itu emas, perak, perhiasan, mutiara, dan permata, dan sebanyak apapun tanah, seluas apapun tanah di dunia ini yang mereka miliki, maka ketika maut datang, semuanya akan ditinggalkan dan harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kosong. Kemudian yang ketiga, seperti apapun kehidupan yang dijalani oleh manusia semasa di dunia, maka itulah yang disebut dengan amal. Maka setiap amal perbuatan yang telah dikerjakan oleh manusia, tidak ada yang ditinggalkan di atas dunia, semua akan dibawa bersama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengenai amal-amal ini, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pilihan kepada manusia. Siapa yang ingin membawa amal, dia akan membawa amalnya, dan siapa yang tidak ingin membawa amal, maka dia bisa tinggalkan amalannya di dunia. Tidak. Semua akan membawa kembali amal-amalnya bersama dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenai amal-amal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Setiap manusia akan melihat segala amal kebaikan yang pernah dia kerjakan, walaupun hanya sebesar biji zarah. Dan setiap manusia akan melihat setiap amal keburukan yang dia kerjakan, melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, walau hanya sebesar biji zarah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan 2 malaikat untuk senantiasa mencatat segala amal-amal yang dibuat oleh manusia, sehingga tidak ada satu manusia pun yang bisa menyembunyikan amal-amalnya dari catatan malaikat. Semua akan tertulis di daftar amal-amalnya. Amal kebaikan apa saja yang dikerjakan oleh seorang hamba, laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan sepi atau dalam keramaian, di siang hari atau di kegelapan malam, semua dicatat oleh malaikat. Demikian juga setiap amal keburukan, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala yang dikerjakan oleh setiap hamba, laki-laki ataupun perempuan, ketika sendirian ataupun dalam keramaian, di siang hari ataupun di kegelapan malam, itu pun dicatat oleh malaikat. Kemudian pada hari kiamat nanti, setelah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan langit dan bumi ini, dan semua apa yang ada di antara keduanya, apa yang ada di dalamnya akan habis, dihancurkan semuanya, maka akan terwujudlah satu suasana yang sangat mengerikan dan menakutkan. Setiap manusia akan dibangkitkan dari kubur mereka masing-masing, dan seluruh manusia akan dikumpulkan di satu tempat yang sangat luas. Begitu juga seluruh makhluk-makhluk lainnya, hewan-hewan, burung-burung, sapi, kerbau, kambing, unta, harimau, singa, gajah, dan binatang-binatang buas lainnya yang tinggal di hutan. Maka hewan-hewan, makhluk-makhluk ini pun akan dikumpulkan pada hari kiamat. Maka akan diberikan keadilan di antara mereka. Siapa di antara mereka yang dulu di dunia pernah menzalimi yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keadilan di antara hewan-hewan makhluk tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka sampai di situ, kecuali jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala akan
menyelesaikan segala permasalahan mereka, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan mereka kecuali jin dan manusia. Yang mana jin dan manusia ini akan kekal selama-lamanya. Dan satu persatu dari mereka, jin dan manusia tadi, pada waktunya masing-masing akan diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu tidak akan ada pengacara untuknya. Tidak akan ada yang akan menolong hamba tersebut di kanan dan kirinya. Yang ada hanyalah hamba itu dan Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala yang akan bertanya langsung kepada hambanya ini mengenai kehidupan yang telah dia lalui di atas dunia. Semenjak dia dilahirkan sampai dia mati, amal apa saja yang pernah dia lakukan. Kemudian setelah terjadi tanya jawab antara Allah Subhanahu wa taala dan hambanya ini mengenai kehidupan hambanya dari semenjak dia balik sampai dia meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan surga bagi hamba-hambanya, sebagian hamba-hambanya, kemudian akan memberikan keputusan neraka bagi hamba-hambanya yang lain yang celaka. Yang mana keputusan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu adalah keputusan yang seadil-adilnya, yang mana manusia ketika itu tidak akan ada kesempatan untuk menolak apa yang telah Allah putuskan untuk dirinya. Dan ini semua bukan hanya sekedar cerita saja, tetapi setiap kita, manusia dan jin, akan mengalami hal ini nanti pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat nanti manusia akan dihadapkan menurut keadaan mereka masing-masing ketika dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Dan kemudian akan didatangkan kepada setiap manusia keadaan-keadaan, berbagai macam keadaan sesuai dengan bagaimana dia menjalani kehidupannya semasa di dunia. Yang mana hanya ada dua macam kehidupan yang telah dilalui oleh manusia di atas dunia ini. Kehidupan pertama adalah kehidupan yang melupakan Allah, melupakan kehidupan akhirat, dan melupakan kenikmatan-kenikmatan surga, dan melupakan kengerian azab yang ada di neraka, dan melupakan kengerian hari kiamat, dan melupakan kesendirian di dalam kubur, yang mana dia telah menghabiskan kehidupannya semasa di dunia bagaimana memikirkan dan mengusahakan untuk mendapatkan kehidupan yang senang di dunia, yang mana ini adalah jalan hidup orang-orang jahil dan orang-orang bodoh. Dan ketika maut datang kepadanya, maka matanya akan terbuka melihat kehidupan yang sesungguhnya. Dia akan menyesal, penyesalan yang begitu dalam. Walaupun dia ini menangis air mata darah, maka tidak akan memberikan manfaat apapun kepadanya. Inilah jalan hidup orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak berakal. Manusia yang hidup tidak mengetahui hakikat yang sesungguhnya. Kemudian jalan hidup yang kedua adalah manusia tidak hanya memikirkan dan mengusahakan kehidupan dunianya saja, bahkan juga mengusahakan dan memikirkan kehidupan selanjutnya setelah kehidupan dunia ini. Memikirkan alam kubur, memikirkan kejadian yang sangat mengerikan nanti pada hari kiamat, memikirkan kenikmatan-kenikmatan di surga, dan memikirkan kengerian azab yang ada di neraka. Kemudian dia berusaha bagaimana dalam kehidupannya semasa di dunia ini tidak ada satu amal pun yang dia kerjakan, jangan sampai mengerjakan satu amal yang membuat Allah Subhanahu wa taala marah kepadanya. Dan barang siapa yang menjalani kehidupan seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan meloloskannya dari setiap tempat yang ada di setelah kematian dan tidak akan menggagalkannya. Dan orang-orang yang hanya memikirkan kehidupan sampai kematian saja, maka setelah kematian dia akan menangis, mengeluarkan air mata darah untuk selama-lamanya. Tapi dia tidak akan mendapatkan jalan keluar dari masalah yang dihadapi ketika itu. Inilah hakikat dari kehidupan ini.
yang kita pelajari dari Quran dan hadis. Dan pada ketika usaha tabligh ini muncul dalam kehidupan umat, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan usaha ini dari seseorang hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala tampakkan berkali-kali melalui orang tersebut, maka pada masa itu kehidupan orang-orang yang ada di lingkungannya, setiap orang hanya memikirkan kesibukan masing-masing. Mereka hanya menggunakan pikirannya untuk memikirkan kesibukan masing-masing. Pagi, sore, setiap hari kehidupan berlangsung seperti ini. Kemudian yang dibicarakan setiap harinya adalah setiap apa saja yang mereka sibukkan setiap harinya. Penggunaan tangan dan kakinya juga hanya untuk hal seperti itu. Kemudian ketika pulang ke rumah, maka sampai di rumah mulai memikirkan keadaan masalah anak-anak. Ada yang anaknya sakit, ada yang anaknya bermasalah dalam hal belajar. Kemudian ada yang anaknya sudah balik, anak laki-laki, anak perempuan. Maka mulai memikirkan bagaimana masa depan anak laki-laki dan perempuan yang sudah balik. Bagaimana anak laki-lakinya yang sudah balik bisa mendapatkan jodoh anak perempuan yang baik juga. Begitupun anak perempuannya yang sudah balik, dipikirkan bagaimana supaya mendapatkan jodoh yang baik laki-laki. Maka sehari penuh kecapean memikirkan masalah-masalah kehidupan yang ada di kehidupannya sepanjang hari. Sehingga ketika malam tiba, waktu tidur, beginilah kehidupan yang dijalani orang-orang setiap hari dari bangun tidur sampai tidur kembali. Tidak pernah memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah memikirkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah memikirkan kenikmatan-kenikmatan di dalam surga, tidak pernah memikirkan kengerian azab di neraka. Kemudian bagaimana kengerian kejadian pada hari kiamat nanti, dia tidak akan memikirkan hal ini. Karena sepanjang hari sudah dihabiskan pikirannya untuk memikirkan segala kesibukan-kesibukannya dan segala masalah-masalah yang dia hadapi dalam kehidupannya. Masalah anak, masalah keluarga, masalah pekerjaan. Habis pikirannya dari bangun tidur sampai tidur kembali. Sehingga memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan orang-orang ketika itu. Maka kemudian ketika orang-orang ini dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala selama 4 bulan, maka dengan demikian, dengan keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa keluar dari pemikiran, pikiran-pikiran permasalahan kehidupan mereka. Kemudian memikirkan bagaimana supaya agama Allah Subhanahu wa taala ini bisa menyebar ke seluruh dunia. Dan yang bisa menyebarkan agama ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Agama ini tidak akan tersebar hanya karena seseorang yang berusaha menyebarkan agama ini, tapi Allah yang menyebarkan agama ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berkuasa dengan sendirinya untuk menyampaikan ini agama ke seluruh dunia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan siapapun, hatta bantuan Jibril dan Mikail sekalipun, untuk menyebarkan ini agama. Malaikat Jibril alaihissalam Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai perantara, seseorang yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabinya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kuasa ataupun kemampuan kepadanya untuk memberikan hidayah pada siapapun. Demikian juga dengan nabi-nabi. Setiap nabi diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk buat usaha. Akan tetapi tidak ada satu nabi pun yang Allah berikan kemampuan ataupun kuasa untuk memberikan hidayah pada siapapun. Karena masalah yang sesungguhnya itu berkaitan dengan manusia itu sendiri. Maka seseorang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala 4 bulan adalah untuk mengeluarkan manusia, orang-orang dari kesibukan mereka masing-masing setiap harinya, keluar dengan membentuk rombongan-rombongan, bukan perorangan. Dan sebanyak mana taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka supaya pergi meninggalkan tempat asalnya sejauh-jauhnya. Barulah manusia akan bisa menggunakan anggota tubuhnya dengan benar, dan pikirannya pun akan berhenti memikirkan kehidupan dunia. Maka keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala 4 bulan. Masing-masing jamaah supaya mulai memikirkan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan memikirkan setiap janji-janji Allah dan memikirkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga dan memikirkan kengerian pemandangan di neraka dan memikirkan bagaimana kejadian yang sangat mengerikan nanti pada hari kiamat, supaya memikirkan perkara-perkara ini sambil menyendiri. Kemudian kita latihan mengerjakan sholat dengan senang hati dan menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap pagi dan petang kita berusaha untuk menjaga dan menyempurnakan zikir kita 300 pagi 300 petang. Selama kita keluar 4 bulan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita latih diri kita untuk mengerjakan sholat dengan senang hati dan menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati. Supaya ketika dia pulang nanti ke makaminya, dia bisa mengerjakan dan menyempurnakan sholatnya dengan senang hati dan menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati, walaupun dikelilingi berbagai macam kesibukan keduniaan lainnya. Mengenai amal sholat, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya ini adalah satu amal yang sangat agung, yang sangat tinggi di dalam Islam, yang mana jika seseorang bisa mengerjakannya dengan sempurna, menunaikan hak-haknya, maka sholat seperti itu akan menjadikan hati orang ini bersih dari segala kemungkaran-kemungkaran. Kemudian dengan menjaga zikir pagi dan petang, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di pagi dan petang hari, maka akan menghilangkan segala kelalaian-kelalaian yang ada dalam hati seseorang dan akan mendatangkan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Kemudian dengan duduk di halaqah-halaqah ta'lim, duduk dengan penuh rasa ta'zim dan penuh rasa talab, dan dengan amalan-amalan ini semua akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala senang, dan Allah akan berikan kemudahan kepadanya ketika di dalam kubur, dan Allah akan berikan kemudahan-kemudahan baginya pada hari kiamat. Kemudian ketika nanti dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan senang kepada orang seperti ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan keputusan untuk masuk surga kepada orang ini. Maka ini adalah orang-orang yang sangat beruntung, yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala senang disebabkan amal-amalnya dan membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan keputusan untuk memasukkannya ke dalam surga. Maka inilah orang-orang yang masuk ke dalam golongan orang-orang beruntung nanti di akhirat, walaupun dia meninggalkan kehidupan dunianya. Ketika dia meninggal dunia, dia senantiasa mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Kemudian alangkah celakanya orang-orang yang membuat Allah Subhanahu wa taala marah kepadanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan keputusan untuk memasukkannya ke dalam neraka. Maka ini adalah orang-orang yang merugi dan orang-orang yang celaka, walaupun dia ketika di dunia menjalani hidup dengan penuh kenikmatan dan kesenangan. Kemudian tempat-tempat yang kita datangi ketika keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita datangi orang-orang di sana satu persatu untuk membujuk rayu mereka, mengajak mereka sama-sama untuk datang ke masjid. Dengan khususi mulakat dan jaulah umumi yang kita kerjakan ketika keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita membujuk rayu orang-orang supaya mereka ini mau datang ke masjid, supaya mereka pun bisa menyempurnakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita iklankan kepada setiap orang supaya mereka pun memikirkan mengenai kehidupan akhirat, dan sampaikan kepada setiap orang-orang bahwasanya seluruh kebahagiaan dan manfaat yang akan didapatkan oleh orang-orang beriman adalah sejauh mana dia mengamalkan agama dalam kehidupannya. Hanya dengan mengamalkan agama saja Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita di kubur.
Dan hanya dengan mengamalkan agama saja Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan-kemudahan pada hari kiamat. Dan hanya dengan keberkahan mengamalkan agama saja kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan keberkahan mengamalkan agama saja Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keputusan kepada kita untuk memasukkan kita ke dalam surga dan mendapatkan keselamatan dari neraka. Kita sampaikan perkara ini sebanyak-banyaknya kepada orang-orang sehingga timbul keinginan di hati setiap orang yang kita sampaikan ini, keinginan yang besar untuk mengamalkan agama dalam kehidupannya. Dan muncul niat dan keinginan di dalam setiap hati mereka untuk menjadikan usaha yang mulia ini sebagai maksud hidup mereka selama mereka hidup di atas dunia. Dan mereka pun pergi meninggalkan dunia nanti dalam keadaan seperti ini. Maka orang yang keluar 4 bulan dengan tertib seperti ini, Maulana Muhammad Ilyas rahmatullah alaih mengatakan, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan di dalam hatinya hakikat usaha dakwah dan tabligh ini. Maka untuk itu bagaimana kita niat untuk buat usaha ini sampai maut datang menjemput kita. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Maka selama 8 bulan kita buat usaha apa saja yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Baik itu berdagang, berbisnis ataupun bekerja sebagai pegawai, petani dan lain-lain. Kita sempurnakan semuanya di dalam 8 bulan. Kemudian sisanya 4 bulan kita gunakan untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tetapkan dalam satu tahun tersebut di bulan mana kita akan keluar 4 bulan. Kita pilih hitungan menggunakan tanggal Hijriah. Dan selama 8 bulan di maqami kita dengan semua kesibukan yang kita punya, bagaimana kita berusaha membentuk jamaah di setiap masjid-masjid kita untuk menghidupkan amal-amal di maqami kita. Setiap 1 kali dalam seminggu kita adakan jaulah umumi. Dengan jaulah umumi 1 minggu 1 kali, kita berusaha supaya setiap orang yang sudah balik di mahalla kita bisa ajak mereka, kumpulkan mereka semua di masjid dan mengajak mereka semua untuk sama-sama menyempurnakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umat Islam dan memberitahukan kepada mereka bahwasanya kebahagiaan, kejayaan setiap umat Islam adalah sejauh mana mereka amalkan agama dalam kehidupannya. Dan sejauh mana umat Islam meninggalkan agama dalam kehidupannya, maka sejauh itu pula dia akan mendapatkan kesusahan dan kehinaan. Dan kita berusaha semampu kita untuk memahamkan kepada mereka perkara ini. Dan bahwasanya waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita ini menyempurnakan amal-amal agama dalam kehidupan kita hanyalah sampai kematian saja. Kemudian setelah kematian datang, maka habis kesempatan untuk menyempurnakan amal-amal agama dalam kehidupan. Pada saat itu, ketika melihat kekuatan Allah Subhanahu wa taala, pemandangan akhirat, pemandangan hari kiamat di hadapannya, maka orang yang paling lalai sekalipun yang hidup di atas dunia ini, mereka akan beriman dengan sepenuhnya, iman yang begitu kuat karena pemandangan yang telah dia dapatkan di depan matanya. Akan tetapi iman pada saat itu tidak akan memberikan bantuan apapun kepada manusia yang lalai tadi dari azab Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka ini adalah satu usaha yang pernah dihidupkan oleh beliau rahmatullah alaih di zamannya. Kemudian di saat ini sebagian dari hamba-hamba Allah yang ada di majma' ini pun akan berangkat untuk buat usaha ini, dan kebanyakan sebagian yang lain akan pulang ke rumah masing-masing. Akan tetapi masalah kubur ini bukan hanya masalah orang yang akan berangkat, dan kiamat ini juga bukan masalah untuk orang yang akan berangkat saja.
surga dan neraka ini bukan hanya masalah orang-orang yang akan berangkat saja, tetapi setiap kita yang akan kembali ke rumah kita masing-masing, kita yang akan kembali ke makami kita masing-masing, ini juga menjadi masalah kita semua. Bukan hanya masalah orang yang akan berangkat keluar saja. Maka saudara-saudara yang akan kembali ke rumahnya, kita kembali dengan penuh rasa penyesalan dan buat satu perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hamba-Hambamu telah memanggil kami, mengajak kami untuk keluar di jalan-Mu. Akan tetapi disebabkan kelemahan kami, kekurangan kami tidak bisa memenuhi ajakan mereka. Ampunilah kami ya Allah, ini semua adalah atas kelemahan kami. Kemudian sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, 1 bulan setengah kemudian, kita berangkat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita datang dengan orang-orang lama yang ada di tempat kita masing-masing, datang ke Nizamuddin supaya kita diberikan tertib dan diberikan jamaah untuk kita bisa keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kalau ada musyawarah orang-orang lama di daerah kita, kita ajukan diri kita, nama kita di sana, supaya mereka memikirkan untuk bagaimana mengirim kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita niat pulang dengan niat seperti ini, maka pulangnya kita pun akan membawakan keberkahan dan kebaikan yang banyak di tempat kita masing-masing. Kemudian semasa kita berada di tempat kita, di rumah kita, maka bagaimana kita berusaha untuk membentuk jamaah-jamaah di setiap masjid kita untuk menghidupkan amal-amal masjid. Dengan amal jaulah umumi, 1 minggu 1 kali, kita datangi setiap rumah yang di dalamnya ada laki-laki yang sudah balik, membujuk rayu mereka, mengajak mereka untuk bisa sama-sama bergabung dengan kita di masjid untuk menghidupkan amal-amal masjid. Dan kita sampaikan kepada mereka bahwasanya hanya dengan keberkahan mengamalkan agama saja Allah Subhanahu wa taala akan ridha dengan kita, tidak ada jalan yang lain. Dan hanya dengan keberkahan mengamalkan agama saja Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surga dan menyelamatkan kita dari neraka. Hanya dengan keberkahan mengamalkan agama saja kita akan mendapatkan pertolongan di alam kubur. Ini hal-hal yang penting-penting seperti ini kita sampaikan kepada mereka. Inilah usaha yang sedang berjalan saat ini. Maka apabila kita mau keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala minimal 4 bulan, maka kita akan paham akan usaha ini. Dan akan terbentuk fikir akhirat di dalam diri kita. Kita sampaikan perkara ini kepada setiap orang-orang yang ada di tempat kita. Kemudian ketika di antara mereka ada yang siap untuk keluar, maka kita kirim mereka untuk keluar, tetapi dengan persetujuan orang-orang rumah mereka, keluarga mereka. Kemudian yang terakhir, kita ajak mereka, beritahukan kepada mereka bahwasanya pada waktu ini kami sedang menghidupkan amalan-amalan di masjid kami. 1 minggu 1 kali kita adakan jaulah umumi di tempat kita, supaya kita ajak mereka bergabung dengan kita menghidupkan amal-amal masjid. Kemudian di hari yang lain, setiap minggunya kita adakan jaulah umumi di kampung sebelah kita, di tempat lain jaulah 2. Maka supaya mereka bisa ikut dengan kita buat jaulah 2. Kemudian dalam setiap bulan kita keluar 3 hari dari mahalla kita. Waktunya sudah ditentukan, maka pada waktu itu supaya mereka juga bisa ikut bersama kita. Jadi kita taskil orang-orang di tempat kita untuk bergabung dengan kita menghidupkan amal-amal makami. Kemudian ketika sedang keluar 3 hari, mereka pun akan mendengarkan muzakarah tertib kerja, sehingga mereka pun sedikit demi sedikit akan paham akan usaha ini. Kita targhib mereka supaya menjaga zikir pagi petang. Dan dari 24 jam kita keluarkan minimal 2,5 jam. Kita luangkan waktu 2,5 jam untuk memakmurkan masjid-masjid kita. Kemudian 2-3 orang yang berkumpul di masjid meluangkan waktu 2,5 jam tadi, supaya mereka ini keliling mendatangi setiap rumah-rumah yang berdekatan berdampingan dengan masjid. Maka kita berikan targhib kepada orang-orang tempat kita mengenai usaha ini. Kita tashkil mereka
supaya mereka mau ikut bergabung buat usaha dengan kita. Dan ketika mereka menyiapkan waktu mereka untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita kirim mereka untuk keluar. Jika mereka belum bersedia untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, ajak mereka untuk sama-sama buat jaulah satu di tempat kita. Dan ajak mereka untuk bergabung dengan kita untuk buat jaulah dua. Begitu juga setiap kita keluar 3 hari, dalam setiap bulannya kita ajak mereka untuk bergabung dengan kita. Karena ini adalah tanggung jawab kita semua. Setiap laki-laki, perempuan yang sudah balik di mahalla kita, siapa yang akan mengusahakan agama ke atas mereka, inilah tanggung jawab kita semua. Kita targhib mereka, kita bujuk mereka, kita rayu mereka supaya mereka ini bisa mau mengamalkan agama dalam kehidupannya. Supaya mereka mau menjaga dan menyempurnakan salat fardu. Supaya mereka ini mau membaca Al-Quran di rumah-rumah mereka. Supaya mereka mau menjaga zikir pagi petangnya. Sehingga di setiap rumah-rumah orang Islam di mahalla kita hidup halaqah-halaqah ta'lim. Kemudian laki-laki pun berbondong-bondong datang ke masjid. Maka dengan keberkahan amal-amal ini akan menimbulkan semangat untuk mengamalkan agama dalam setiap diri laki-laki dan perempuan yang ada di dalam rumah kita. Dan semua yang ada di rumah kita, mereka menjadi orang-orang yang mengamalkan agama. Maka dengan cara seperti ini, kita buat 2,5 jam setiap hari di maqami kita. Maka dengan keberkahan ini insya Allah akan mewujudkan suasana agama di setiap kampung-kampung kita. Dan saya mendengar dari orang-orang tua kita bahwasanya amal ini diibaratkan seperti musim. Yang mana musim ini dia memberikan kesan kepada siapa saja dan tidak terkesan pada siapapun. Seperti musim panas. Ketika musim panas, semua orang akan merasakan panas. Orang kaya, orang miskin. Jadi bukan hanya orang-orang miskin saja ataupun orang-orang kaya saja yang merasakan panas, semua akan merasakan panas. Begitu juga apabila setiap laki-laki dan perempuan berusaha mewujudkan suasana-suasana amal kebaikan, maka di hati orang-orang fasik dan orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan-keinginan untuk berbuat kebaikan dengan keberkahan suasana amal kebaikan yang dibuat oleh orang-orang. Begitu juga sebaliknya, apabila setiap laki-laki dan perempuan berusaha mewujudkan suasana-suasana amal keburukan, maka pengaruhnya pun akan sampai kepada keturunan anak-anak orang-orang soleh, orang-orang takwa, sehingga menimbulkan keinginan di dalam hati-hati mereka untuk berbuat keburukan. Ini kesan yang diberikan dari suasana amal yang dibuat oleh manusia, seperti musim. Maka bagi semua saudara-saudara yang akan kembali ke tempat masing-masing dan tidak berangkat di jalan Allah saat ini, tapi untuk beberapa bulan kemudian akan berangkat, maka sampai ke maqami kita masing-masing kita berusaha mewujudkan amal-amal maqami yang telah disebutkan tadi di tempat kita, di mahala kita masing-masing, dan kita berusaha menjadi seperti bunga di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai kita menjadi seperti duri di tengah-tengah masyarakat. Ini yang pernah disampaikan oleh Maulana Muhammad Yusuf rahmatullah alaih satu ketika untuk orang-orang yang akan kembali ke maqami mereka. Yang mana khasiat dari bunga ini adalah semua orang mencintai, suka akan bunga ini. Dan begitu juga khasiat dari duri ini, orang-orang akan mengangkat baju dan celananya ketika melewati tempat-tempat yang banyak durinya. Semua orang akan menghindar dari duri. Kita berusaha setiap saat untuk berbuat baik kepada siapa saja orang yang ada di mahala kita. Dan bagaimana kita menginginkan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Jangan ada permusuhan dengan siapapun dari mereka. Dan jangan ada kebencian kepada siapapun. Apabila terjadi sedikit perselisihan di antara kita dengan mereka, langsung kita yang pertama sekali minta maaf kepada mereka. Maka dengan seperti ini kita akan menjadi seperti bunga di tengah-tengah masyarakat.
Dan kalau kita jalani kehidupan seperti ini, satu saat nanti semua orang yang ada di mahalla kita akan menyukai kita, akan cinta kepada kita. Dan apabila disebabkan perkara-perkara kecil, senantiasa bertengkar dengan orang-orang dan berselisih dengan orang-orang dan bermusuhan dengan orang-orang, kemudian ghibah, maka kalau kehidupan kita seperti ini, kita akan menjadi duri di tengah-tengah masyarakat, yang mana setiap orang akan menyelamatkan dirinya dari kita, dan orang-orang pun akan menjauhi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua seperti bunga yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan pada kita, menyelamatkan kita dari menjadi seperti duri di tengah-tengah masyarakat. Kemudian untuk setiap wanita-wanita di setiap rumah-rumah, maka dimohon supaya mereka ini bisa menjaga dan menyempurnakan salat fardu 5 kali sehari semalam, dan menjaga dan menyempurnakan zikir pagi petang. Kemudian supaya menjaga tilawat Al-Quran. Kemudian kalau dia tidak bisa baca tulis, maka supaya dia ini belajar kepada ulama-ulama muftisab melalui suaminya, belajar supaya bisa membaca Al-Quran, kemudian belajar sholat yang benar dan masail-masail yang penting dalam kehidupan wanita. Kemudian bagaimana kita hidupkan ta'lim fadail di setiap rumah-rumah kita, dan menyiapkan mahram-mahramnya, laki-laki mahramnya untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala buat usaha agama. Maka apabila setiap wanita-wanita ada niat untuk menghidupkan amal-amal seperti ini di rumah-rumah mereka, maka setiap orang yang ada di rumah-rumah mereka pun akan diberikan kemudahan dan semangat dalam mengamalkan agama. Kemudian untuk saudara-saudara yang akan berangkat keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya amalan yang paling tinggi, yang paling mulia adalah mengajak setiap manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap zaman, dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berikan usaha ini, amal ini kepada orang sembarangan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pilih di antara sekian banyak hamba-hambanya mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya dia ini digunakan untuk buat usaha ini. Dan mereka akan diberikan derajat kenabian, dan untuk menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi tadi, Allah Subhanahu wa taala menggunakan Jibril alaihissalam, malaikat yang paling mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menutup kenabian ini dengan datangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan ada lagi nabi sampai hari kiamat. Kemudian setelah Allah menutup kenabian dengan datangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tanggung jawab ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap orang dari umat ini. Nabi-nabi dahulu adalah orang-orang yang maksum. Mereka telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan dosa. Sedangkan kita adalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dan kesalahan. Maka di mana saja dan kapan saja kita bisa berbuat kesalahan. Sehingga dengan usaha yang mulia ini, yang tadinya Allah Subhanahu wa taala ingin mendatangkan manfaat bagi kita, tapi karena kesalahan dan kekurangan kita, manfaat itu tidak sempurna kita dapatkan. Ataupun disebabkan kekurangan dan kesalahan yang kita buat dalam menjalankan usaha ini, yang tadinya Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan hati-hati manusia ini tertuju kepadanya, maka di dalamnya terdapat kekurangan-kekurangan dikarenakan kesalahan dan kelalaian kita. Maka untuk itu bagaimana setiap kita keluar ini untuk niat untuk belajar usaha ini. Di zaman Maulana Muhammad Ilyas rahmatullah alaih, senantiasa ditekankan kepada jemaah-jemaah dan berkali-kali disampaikan kepada setiap jemaah-jemaah yang datang, bahwasanya sampai saat ini kita belum bisa buat usaha ini. Sampai saat ini
kita belum bisa buat usaha ini dengan baik, maka setiap kita niat keluar ini adalah untuk belajar usaha ini. Kemudian ketika kita sudah belajar usaha ini, maka kita tidak akan tahu seberapa banyak Allah Subhanahu wa taala akan menggunakan kita dalam buat usaha. Maka setiap kali kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala selama 4 bulan ini, minimal ada yang kita pelajari dan ada yang kita dapatkan mengenai usaha dakwah dan tabligh ini. Belajar bagaimana cara buat jaulah, belajar bagaimana cara untuk mengajak orang, membujuk orang. Akan tetapi apabila kita keluar tidak sungguh-sungguh dalam belajar, walaupun kita mendapat pahala keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dalam buat usaha ini, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita kemampuan untuk buat usaha ini dengan baik. Dan ketika kita sedang keluar, masa-masa ketika kita sedang keluar, kita sudah melepaskan diri dari kesibukan kita masing-masing, dan kita punya banyak waktu luang. Maka bagaimana setiap kita berusaha untuk mentaati siapa saja yang diputuskan untuk menjadi zimedar ataupun amir rombongan. Setiap kali kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang diputuskan untuk menjadi amir rombongan, baik itu kita ataupun orang lain, kita berusaha untuk mentaati siapa amir kita ketika kita sedang keluar. Maka dengan belajar seperti ini, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam hati orang beriman seperti ini yang berusaha mentaati amirnya, yakni ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap orang beriman yang mana mereka telah berusaha untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan mereka, maka dia akan diberikan kemampuan untuk bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Dan siapa saja yang meninggalkan dunia ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kesusahan untuknya. Dan orang yang hidup dengan kebebasan di atas dunia ini, ketika dia meninggal dunia nanti, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesusahan dan kesulitan padanya. Maka siapa saja yang diputuskan untuk menjadi amir dalam satu rombongan, maka dia ini telah diberikan satu tanggung jawab yang sangat besar. Selama 40 hari dia bersama dengan makmur-makmurnya, maka dia bertanggung jawab bagaimana untuk menjadikan setiap waktu makmurnya ini menjadi berharga. Maka dengan terus menasihati dan membimbing teman-teman yang lain, supaya waktu mereka ini tidak sia-sia selama keluar di jalan Allah. Karena mereka semua telah mengorbankan uang mereka untuk kerja usaha, untuk belajar usaha tabligh, dan mereka telah mengorbankan waktu mereka untuk belajar usaha tabligh. Maka sebanyak mana pahala ataupun balasan kebaikan yang akan Allah berikan kepada mereka ini, Allah akan berikan pahala dan balasan yang sama kepada seseorang amir yang senantiasa mengusahakan supaya bagaimana makmurnya ini waktu mereka tidak sia-sia. Akan tetapi apabila disebabkan kelalaian seorang amir ini, sehingga teman-temannya yang lain mereka tidak menggunakan waktu mereka dengan sebaik-baiknya, sehingga waktu mereka ini menjadi sia-sia, maka sangat ditakutkan sekali amir yang seperti ini nanti pada hari kiamat akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita semua. Maka setiap amir berusaha untuk terus menasihati dan membimbing makmurnya dengan kasih sayang supaya waktu mereka ini menjadi berharga dan tidak sia-sia. Bagaimana setiap kita yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala menggunakan waktu kita sebanyak-banyaknya untuk 4 amal. Dakwah ilallah dalam bentuk khususi mulakat ataupun jaulah umumi, untuk mengajak dan membujuk orang lain untuk datang ke masjid, yang mana pada saat ini iman yang dimiliki oleh setiap orang Islam, mereka beriman, tetapi begitu lemahnya iman yang mereka miliki.
sehingga menjadi tidak yakin kepada zat Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin kepada setiap janji-janji Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin terhadap kenikmatan-kenikmatan di surga dan kehidupan akhirat. Karena semua kesibukan dan pekerjaan mereka ini telah menguasai setiap hati-hati dan pikiran manusia. Maka maksud dakwah yang pertama adalah bagaimana supaya hati manusia ini hati manusia menjadi benar. Dari yakin terhadap makhluk menjadi yakin kepada Allah. Ini adalah dakwah. Kemudian bagaimana setiap kita berusaha menyibukkan diri masing-masing untuk mendapatkan ilmu ilahi. Apa itu ilmu ilahi? Yaitu keyakinan yang kuat terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan keyakinan yang sempurna tadi dia berusaha untuk mengajak orang-orang beriman lainnya untuk mengamalkan agama secara sempurna, yang mana dengan kesempurnaan amalan agama ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan kepada manusia baik di dunia sampai di akhirat. Dan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum dahulu, setiap laki-laki ataupun perempuan mereka ini memiliki ilmu ini di dalam setiap hati-hati mereka. Maka bagaimana setiap kita berusaha untuk mendapatkan ilmu tersebut, sehingga apabila ilmu tadi masuk ke dalam hati kita akan menggerakkan kita untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan cara yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita sedang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang sangat baik Allah berikan kepada kita. Karena di setiap jamaah itu ada 1 orang, 2 orang sampai 3 orang yang mereka bisa baca Al-Qur'an dengan benar. Maka kita belajar sedikit demi sedikit supaya kita ini bisa membaca Al-Qur'an dengan baik. Kemudian kita belajar masalah-masalah yang penting mengenai salat. Demikian juga dengan ilmu fadail. Maka sebanyak-banyaknya kita dengarkan ketika kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanita-wanita menyempurnakan halaqah ta'lim di setiap rumah-rumah mereka, laki-laki di setiap masjid-masjid. Maka semakin banyak kita duduk mendengarkan mengenai fadilah-fadilah dari setiap amal, maka ilmu itu pun akan tertanam di dalam hati kita dengan kuat. Dan dengan ilmu tadi akan menggerakkan kita untuk menyempurnakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kita berusaha mengerjakan dan menyempurnakan salat-salat sunat dan nawafil, dan memperbanyak berdoa. Kemudian menjaga zikir-zikir. Kemudian menyempurnakan tilawat Al-Qur'an. Dan untuk yang belum bisa baca Al-Qur'an, kita belajar sedikit demi sedikit supaya bisa membaca Al-Qur'an, dan belajar masalah-masalah penting mengenai salat. Maka bagaimana setiap kita berusaha menyibukkan diri kita dalam 3 amal ini. Kemudian apabila kita tidak berada dalam salah satu dari 3 amal ini, maka kita berusaha untuk berkhidmat dengan sesama kita, berkhidmat kepada amir rombongan kita. Kemudian apabila di dalam perjalanan kita melihat orang-orang yang membutuhkan, yang memerlukan bantuan, maka kita bantu mereka, tolong mereka tanpa melihat apa agama mereka. Dan begitu besar ini amalan khidmat, sehingga sering kita mendengar Maulana Muhammad Ilyas rahmatullah alaih mengatakan bahwasanya dengan ibadah ini akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Dengan ibadah ini seseorang akan mendapatkan surga. Tetapi dengan berkhidmat tanpa mengharap apapun, berkhidmat kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka dengan amalan khidmat ini seseorang akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang mendapatkan Allah, maka dia mendapatkan segala-galanya. Maka gunakan waktu kita sebanyak-banyaknya dalam 4 amalan ini. Maka nanti ketika kita berangkat dari sini, setelah bermusafahah, maka kita berkumpul di satu tempat. Maka hendaknya setiap amir rombongan ini, zemidar dari setiap jamaah-jamaah ini, memperhatikan makmurnya. Apabila saatnya untuk berkumpul,
maka ada 1 orang, 2 orang, 3 orang yang belum ada, maka dia kirim utusan untuk mencari yang tidak ada. Setiap amir hendaknya memperhatikan supaya makmurnya ini terus bersama-sama dengan jamaah dari mulai berangkat sampai waktunya kembali. Kemudian ketika sedang dalam perjalanan menggunakan bis ataupun kereta api, maka kita lihat apa kesempatan yang ada dalam setiap saat. Apabila kita dapat kesempatan untuk bisa berdakwah dengan orang lain, maka kita buat dakwah. Tapi kalau tidak, maka jangan sampai waktu kita ini kosong, terbuang dengan begitu saja. Maka dengan sesama teman kita, gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk belajar dan mengajar. Belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita, belajar memperbaiki salat kita. Dan apabila kita sedang dalam perjalanan dengan kereta api, tempatnya lebih luas, kita bisa duduk 1 jemaah di sana, maka jangan sampai kita ketinggalan sholat. Begitu juga kita buat halaqah ta'lim fadail ketika sedang perjalanan. Dan juga kita bisa buat halaqah tajwid 2 orang, 3 orang untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, untuk memperbaiki sholat kita. Maka ini adalah kesempatan yang sangat berharga yang harus kita gunakan. Jangan sampai waktu kita sia-sia. Kemudian ketika sampai di tempat taskil kita masing-masing, maka kita berkumpul dan bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui akan kelemahan kita. Maka kita berdoa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila pertolongan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan jamaah, walaupun nampaknya itu adalah satu jamaah yang lemah, tapi apabila pertolongan Allah Subhanahu wa taala bersama mereka, Allah Subhanahu wa taala akan gunakan mereka sebanyak-banyaknya untuk buat usaha agama ini. Baik ketika sedang keluar ataupun setelah mereka pulang. Akan tetapi apabila satu jamaah nampaknya isinya adalah orang-orang hebat, orang-orang punya kemampuan yang kuat untuk buat usaha, tetapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak bersama mereka, maka jemaah seperti ini tidak akan bisa buat apa-apa. Karena usaha ini tidak berjalan atas dasar kemampuan yang dimiliki, tetapi sejauh mana pertolongan Allah Subhanahu wa taala bersama kita, maka sejauh itu pula kita akan bisa buat usaha ini. Kemudian setelah kita berdoa seperti ini, berkumpul berdoa seperti ini, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, baru kita masuk kepada kampung ataupun kecamatan ataupun kota yang akan kita tuju. Dan kemudian di sana kita tinggal di dalam masjid, di masjid. Tempat kita adalah di masjid. Kalau orang-orang tashkil menuliskan nama masjid yang kita datangi di kertas tashkil kita masing-masing, maka kita datangi masjid-masjid sesuai yang tertulis di dalam kertas tashkil. Dan di sana kita akan menjumpai orang-orang yang pernah keluar di sana. Tapi kalau tidak dicantumkan nama masjid di kertas tashkil kita, maka kita cari masjid-masjid. Kita cari masjid sendiri, kemudian kita tinggal di sana. Ketika masuk masjid, kita masuk dengan cara sunnah. Setelah kita masuk masjid, karena masjid ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita lalai ketika sedang berada di masjid. Dan jangan kita berbicara dengan suara keras di dalam masjid. Kemudian kita letakkan dan kita kumpulkan barang-barang kita dengan tertib di dalam masjid. Jika kita tidak ada wudu, maka kita ambil wudu. Dan ketika pertama kali masuk ke dalam masjid, kita buat amalan yang menjadi tujuan dibangunnya masjid. Karena masjid ini dibangun adalah untuk menunaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalam masjid itu kita bisa buat amal-amal lainnya, bisa untuk belajar mengajar anak-anak belajar Al-Quran, bisa untuk berzikir dan tilawat Al-Quran. Akan tetapi maksud tujuan utama didirikan masjid ini supaya di dalamnya ini bisa untuk menunaikan kewajiban yang datang dari Allah Subhanahu wa taala setiap 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Maka kita mulai dengan amalan ini ketika pertama kali kita masuk ke masjid, yakni amalan sholat.
2 rakaat untuk tahiyatul masjid dan 2 rakaat untuk tahiyatul wudu. Ataupun dalam 2 rakaat kita niatkan untuk 2 sholat ini. Kemudian setelah semua jamaah sholat sunat, maka semuanya berdoa. Kemudian setelah berdoa kita kumpul untuk bermusyawarah. Kemudian di dalam musyawarah, yang pertama sekali bagaimana supaya kita buat usaha dengan sungguh-sungguh supaya dari tempat yang kita datangi ini bisa mengeluarkan orang-orang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kita saat ini. Maka semua jamaah berpikir seperti ini. Apabila pikir mereka sama, maka dengan keberkahan itu Allah Subhanahu wa taala akan wujudkan jamaah cash yang bisa keluar dari tempat tersebut. Kemudian di dalam musyawarah, amir meminta usulan dari setiap makmurnya. Bagaimana setiap makmurnya ini ada fikir, ada risau. Bagaimana supaya membuat tertib-tertib ketika sedang kita keluar jalan Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga waktu kita ini menjadi berharga dan tidak sia-sia. Kemudian setelah itu, apabila masjid yang kita datangi di sana sudah hidup beberapa amal dan orang-orang pun ada yang berusaha untuk menghidupkan amal masjid, maka bagaimana kita panggil mereka, kumpulkan mereka sewaktu-waktu untuk memberikan kepada mereka muzakarah mengenai bagaimana untuk menyempurnakan amal-amal masjid di tempat itu. Maka supaya apa? Supaya kekurangan dan kelemahan yang selama ini ada di dalam usaha mereka menghidupkan amal masjid, maka dengan keberkahan datangnya jamaah bermuzakarah dengan mereka dan mengarahkan dan membimbing mereka, insya Allah amal di sana pun akan menjadi sempurna. Kemudian apabila di masjid itu belum hidup amal, belum ada orang yang mau berusaha menghidupkan amal-amal masjid, maka kita berusaha mengumpulkan orang-orang di sana untuk membujuk mereka, mengajak mereka supaya mereka mau membentuk jamaah di masjid mereka yang akan berusaha menghidupkan amal masjid mereka. Maka apabila kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita musyawarah. Di dalam musyawarah kita jadikan 3 perkara ini sebagai asas dalam musyawarah kita, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan wujudkan jamaah cash dari tempat yang kita datangi. Kemudian waktu setiap kita yang ada di dalam jamaah ini pun akan menjadi berharga dan tidak akan sia-sia. Kemudian yang tadinya amal masjid sudah hidup tetapi masih ada kekurangan akan bisa disempurnakan, ataupun yang tadinya belum hidup sama sekali amal masjid, Allah Subhanahu wa taala akan wujudkan orang-orang di sana untuk mereka ini membuat jamaah di masjid mereka untuk menghidupkan amal mereka, masjid mereka dengan amal-amal. Kemudian setiap tempat yang kita datangi, kalau di sana ada orang-orang lama di sana, maka kita berusaha supaya mendekatkan orang lama ini dengan kita. Kemudian bagaimana kita berusaha mendatangi orang-orang yang berpengaruh di tempat tersebut, datang kepada mereka dan beritahu mereka bahwasanya di masjid Tuhan sekarang ada jamaah, bahwasanya di masjid mahalla Tuhan sekarang sedang ada jemaah, dan beritahukan kepada kita asal jemaah kita dari mana. Dan kami mendengar bahwasanya Tuhan ini punya pengaruh yang besar kepada masyarakat mahalla ini. Maka kami membawa satu harapan dengan datang ke sini, bahwasanya Tuhan bisa menggunakan pengaruh Tuhan ini untuk buat usaha seperti yang kami buat. Menggunakan pengaruh yang Anda miliki, yang Tuhan miliki, untuk buat usaha yang mulia ini, supaya Tuhan bisa bergabung dengan kami, supaya kita bisa buat usaha sama-sama bagaimana menjadikan setiap orang-orang yang sudah balik, laki-laki ataupun perempuan di mahalla ini, menjadikan mereka sebagai orang-orang yang menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala, menjaga salat 5 waktu. Dan kita berusaha bagaimana menjadikan setiap orang di mahalla ini orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan petang hari. Kemudian menjadikan setiap orang yang ada di mahalla ini yang menjaga tilawat Al-Qur'annya setiap hari. Dan berusaha bagaimana orang-orang yang tidak bisa baca tulis supaya mereka ini
sedikit demi sedikit belajar membaca Al-Quran dan belajar mengenai hal-hal penting mengenai sholat. Semua perempuan-perempuannya bisa belajar agama melalui suami-suami mereka, dan suami mereka ini langsung belajar kepada ulama. Kemudian kita berusaha bagaimana untuk mengeluarkan orang-orang cash di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tuan pun bisa keluar cash di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika dengan pengaruh yang tuan miliki sehingga amal-amal ini bisa wujud di dalam setiap laki-laki dan perempuan yang ada di mahalla ini, maka dengan keberkahan amal-amal ini, sebanyak mana kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada tuan di atas dunia ini, demikian juga Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemuliaan yang ratusan ribu kali lipat dengan apa yang Anda dapatkan sekarang di dunia, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan yang selama-lamanya kepada Tuhan nanti di akhirat. Maka kalau kita datangi orang-orang seperti ini dengan cara dan tertib seperti ini, maka berapa banyak Allah Subhanahu wa taala telah menggunakan orang-orang yang berpengaruh untuk buat usaha agama yang mulia ini. Yang mana ini adalah satu perkara yang sangat besar. Begitu juga apabila di tempat itu ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan mereka di bidang ilmu, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ilmu qala Allah qala Rasul di dalam hatinya. Maka kita datang kepada ahli-ahli ilmu di tempat itu dengan berharap kita akan mendapatkan manfaat dari ilmu yang dia miliki. Kita karkuzarikan kepada mereka tentang kedatangan jemaah kita dan asal tempat jemaah kita, dan apa amal yang kita kerjakan selama keluar. Kita buat ta'lim, kita belajar membaca Al-Quran, dan kita belajar masalah-masalah penting dalam sholat dan bertanya mengenai hal-hal masail kepada ulama. Kemudian setiap sore kita mendatangi warga setempat untuk mengajak mereka, membujuk mereka untuk sama-sama datang ke masjid, supaya mereka bisa menunaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dan berusaha membentuk fikir-fikir agama di dalam diri mereka. Dan kami mendengar mengenai Tuhan, bahwasanya Tuhan ini diberikan kelebihan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu qala Allah qala Rasulullah. Dan kami telah datang kepada Tuhan dengan niat supaya kami juga mendapatkan manfaat dari ilmu yang Tuhan miliki, dan dengan niat supaya kami ini mendapatkan doa dari Tuhan. Maka jika kita mendatangi ulama dengan tertib seperti ini, insya Allah Allah Subhanahu wa taala pun akan menjadikan setiap ulama-ulama menjadi orang yang ikut buat usaha yang mulia ini. Kemudian kita tetapkan 2 orang untuk menyiapkan keperluan makan minum kita, dan selebihnya supaya menghidupkan halaqah ta'lim. Kemudian ketika sedang ta'lim, kita kirim 2 orang untuk menemui orang-orang yang ada di sekitar masjid. Karena banyak orang-orang yang hanya duduk-duduk saja, menghabiskan waktu mereka begitu saja. Kita datangi mereka dan bujuk rayu mereka supaya mereka mau duduk di halaqah ta'lim. Kalau mereka siap mengikuti ta'lim sampai selesai, maka setelah ta'lim kita dudukkan mereka, kita targhib mereka, dakwahkan mereka. Akan tetapi kalau mereka hanya bersedia beberapa menit saja untuk ikut kita dalam ta'lim, maka setelah selesai waktu mereka dalam ta'lim, kita dudukkan mereka sejenak, kita targhib mereka dan kita dakwah kepada mereka, pahamkan mereka. Kemudian ketika kita buat ta'lim, maka yang pertama sekali kita baca Fadail Al-Quran, Fadilah Al-Quran. Kita baca 2-4 hadis. Kemudian kita bentuk halaqah-halaqah tajwid, halaqah Al-Quran. 1 orang yang bisa membaca Al-Quran dengan baik, maka kita dudukkan 3 orang, 4 orang dengan orang itu. Kemudian ketika sedang buat halaqah Al-Quran, ketika kita mendengarkan bacaan teman-teman kita, di antara mereka ada yang membaca dengan salah, tidak bisa menunaikan huruf-huruf sesuai dengan makhrajnya, maka jangan kita marahi teman kita, jangan kita permalukan teman kita. Akan tetapi kita beritahukan kepada mereka dengan hikmah bahwasanya Al-Quran ini adalah kalamullah, perkataan yang sangat suci dan paling tinggi, yang mana apabila kita ini berusaha untuk membaca Al-Quran
dengan sebaik-baiknya, menunaikan hak-hak bacaannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kepada kita jalan-jalan hidayah. Dan sejauh mana kita memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita sehingga kita bisa membaca Al-Qur'an di dalam salat kita dengan baik dan benar, maka sejauh itu pula akan terbentuk ruh di dalam salat kita. Maka terus kita ini berusaha bagaimana untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an teman-teman kita, sehingga yang tadinya belum bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, selama kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki bacaan mereka. Kemudian orang-orang yang belum bisa membaca, maka selama 40 hari kita bimbing mereka, ajarkan mereka, sehingga mereka bisa membaca beberapa ayat dengan benar yang cukup untuk mereka baca di dalam sholat mereka. Begitu juga kita berusaha bagaimana memperbaiki bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat, baik itu bacaan Al-Fatihahnya, bacaan suratnya, bacaan doa iftitahnya, kemudian salawatnya, doa tahiyatnya, kemudian doa yang dibaca sebelum salam, dan tasbih-tasbih yang diucapkan dalam setiap gerakan-gerakan, dan bagaimana juga supaya memperbaiki setiap gerakan-gerakan dalam sholat. Hal-hal yang penting mengenai sholat supaya kita belajar, dan kita bentuk fikir kepada teman-teman kita supaya mereka senantiasa bertanya kepada ulama mengenai hal-hal masail. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca setiap fadail dalam setiap kitab, yang mana kitab ini terdiri dari kumpulan himpunan 7 kitab yang tadinya dicetak dalam bahasa Urdu dan kemudiannya telah diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa. Setiap fadail, setiap kitab, dari setiap kitab kita bacakan dan kita dengarkan. Fadilah Al-Quran, fadilah Salat, fadilah Zikir, Hikayatus Sahabah, fadilah Tabligh, fadilah Sedekah, kemudian satu-satunya cara untuk memperbaiki kemerosotan umat. Ini 7 kitab yang kita bacakan. Dari setiap kitab kita bacakan sampai 5, 6, 7 hadis. Dan dalam masa 40 hari sekurang-kurangnya kita menyelesaikan 7 kitab ini 2 kali. Kemudian yang tugas membaca ta'lim ini, supaya dia ini jangan membaca dengan terlalu cepat ataupun terlalu lambat, tapi berusaha bagaimana membaca setiap kitab ini, setiap hadis dengan baik dan benar, sehingga setiap apa saja yang dibacakan, setiap apa saja yang didengarkan bisa berkesan di dalam hati. Maka kita buat ta'lim dengan tertib seperti ini, karena di dalam kitab itu Hazrat Syekh rahmatullah alaih, beliau telah menuliskan ayat-ayat Al-Quran di sana dan menuliskan hadis-hadis Nabi SAW, dan terjemahnya pun ditulis. Maka kita duduk di dalam halaqah ta'lim ini dengan penuh rasa ta'zim, mendengarkan setiap ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, hadis-hadis Nabi SAW yang disampaikan, sehingga dengan ketawajuhan dan kesungguhan kita ketika mendengarkannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita taufik untuk bisa mengamalkan setiap apa yang kita dengarkan. Kemudian setelah itu kita bentuk halaqah muzakarah 6 sifat. Bagaimana setiap jamaah bisa menyampaikan 6 sifat, dan bukan hanya sekedar tahu poin-poinnya saja. Sifat pertama adalah kalimah, yang kedua salat, yang ketiga ilmu zikir, yang keempat ikram, dan seterusnya. Akan tetapi kita berusaha bagaimana untuk bisa memahami setiap sifat-sifat ini dengan sebaik-baiknya. Maka orang lama yang ada di dalam jamaah itu, amirnya, zemedarnya, supaya mengajarkan setiap sifat ini kepada makmurnya dengan detail dan sempurna. Kita sampaikan bahwasanya agama ini telah sempurna dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana supaya kita berusaha
mengamalkan agama ini secara sempurna dalam kehidupan kita. Karena hanya dengan mengamalkan agama saja kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia sampai akhirat. Tidak ada jalan lain. Dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk menyempurnakan agama dalam kehidupan ini adalah selagi masih kita diberikan kehidupan di atas dunia ini. Setelah itu, setelah kematian datang, maka tidak akan ada lagi kesempatan untuk menyempurnakan agama dalam kehidupan kita. Dan bagaimana untuk mewujudkan kekuatan di dalam diri kita untuk mengamalkan agama dalam kehidupan ini, yang mana hari ini iman ada pada diri umat, tetapi iman yang mereka miliki tidak memberikan mereka kekuatan untuk mengamalkan agama dalam kehidupan mereka. Maka untuk itulah penting bagi setiap kita untuk meluangkan waktu, meninggalkan sejenak segala kesibukan-kesibukan kita, merubah pembicaraan kita dan merubah pemikiran kita. Kemudian dengan berusaha memperbaiki salat kita, kemudian duduk di halaqah-halaqah ta'lim, kemudian menjaga zikir pagi dan petang, kemudian mendatangi orang-orang dengan khususi mulaqat ataupun jaulah umumi, membujuk mereka, merayu mereka. Dengan demikian maka orang lain pun akan mendapatkan manfaat. Kemudian yang paling utama sekali untuk orang yang buat dakwah itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan sifat talab yang sesungguhnya di dalam hati orang ini untuk mengamalkan agama dalam kehidupannya. Dan setiap orang hendaknya berusaha untuk mendapatkan 6 sifat ini. Sifat yang pertama adalah kalimah. Maka kita pahamkan orang-orang mengenai kalimah ini, bahwasanya kalimah ini adalah kalimah iman. Dan iman ini adalah satu perkara yang mesti diusahakan oleh setiap orang, oleh setiap orang-orang yang beriman, supaya bagaimana mereka ini terus dalam keadaan beriman sampai maut datang. Dan iman ini adalah perkara yang sangat penting yang akan dibawa terus oleh seorang hamba sampai pada hari akhirat. Sebagaimana zat Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi, waraul wara, tidak bisa dijangkau oleh siapapun, demikian juga dengan iman. Maka iman ini tidak ada batas waktunya, terus akan menyertai manusia. Dan satu perkara yang mesti dipelajari dan diusahakan dalam kehidupan manusia di dunia sampai akhirat. Dan seseorang yang senantiasa mengusahakan perkara iman dalam kehidupannya, maka sampai pada satu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan imannya ini pada satu derajat yang mana dengan kekuatan iman yang dia miliki akan memudahkan dirinya sendiri dan seluruh manusia sampai hari kiamat untuk mengamalkan agama yang sempurna yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia sampai akhirat. Kemudian bagaimana kita berusaha untuk menyampaikan kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang melalui khususi mulaqat ataupun jaulah umumi, datang kepada setiap orang, sampaikan kepada mereka kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ajak mereka supaya mau menyempurnakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, dan iklankan kepada setiap orang bahwasanya hanya satu cara untuk mendatangkan kebahagiaan kepada orang-orang yang beriman di dunia sampai akhirat, hanya dengan mengamalkan agama dengan sempurna dalam kehidupan mereka. Dan kita sampaikan kepada orang-orang bahwasanya mereka akan paham perkara ini apabila mereka mau meluangkan waktu keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala 4 bulan. Maka dengan kita ini mendakwahkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang. Apabila kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala ini telah ada pada diri seseorang, maka dia pun akan mulai mengamalkan agama dalam kehidupannya. Dan ini akan menjadi simpanan kebaikan yang begitu besar nanti di akhirat untuk orang yang buat dakwah itu sendiri.
dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kebesarannya dan keagungannya ke dalam hati orang yang mau buat dakwah. Ini cara dakwah yang sangat mudah, menyampaikan kebesaran Allah, keagungan Allah kepada orang-orang. Kita sampaikan dakwah kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang dengan niat bahwasanya yang paling memerlukan iman ini adalah saya. Supaya bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya iman, dengan iman tersebut saya akan bisa mengamalkan agama ini dengan sempurna dalam kehidupan saya. Kita berdakwah kepada orang lain, niat untuk diri sendiri. Maulana Muhammad Ilyas rahmatullah alaih mengatakan bahwasanya orang-orang yang buat usaha untuk meningkatkan keimanannya dengan tertib seperti ini, maka satu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan imannya pada satu derajat yang mana dengan iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dia akan mampu mengamalkan agama secara sempurna, yang mana agama ini telah dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber kehidupan, sumber kebahagiaan seluruh manusia sampai hari kiamat untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia sampai akhirat. Kemudian setelah itu sholat, yang mana sholat ini adalah amalan yang sangat besar di dalam Islam. Setiap perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam agama ini, Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Perintah puasa ini diturunkan dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, dan perintah zakat ini diturunkan melalui perantara Jibril alaihissalam, dan perintah haji diturunkan melalui perantara Jibril alaihissalam, dan meminum khamar ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian perintah supaya meninggalkan makan riba ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihissalam, dan perintah untuk berhijab kepada wanita-wanita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihissalam. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan perintah salat kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Jibril alaihissalam sebagai perantara untuk membawanya kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala langsung memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'raj. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada tempat yang mana tempat tersebut tidak bisa didatangi oleh Jibril alaihissalam. Maka secara khusus ketika itu Allah berikan perintah salat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dikerjakan dan disempurnakan oleh umat ini sampai hari kiamat. Maka ini adalah satu perkara yang sangat besar, amalan yang sangat besar, bagaimana setiap orang-orang beriman supaya berusaha memperbaiki salatnya. Kemudian dengan melihat keadaan umat, baik ketika sedang berada di maqami ataupun ketika sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang-orang telah melalaikan perintah salat ini, ada kerisauan dan keresahan di dalam hati seseorang, sehingga dengan kerisauan tersebut dia pun mendatangi orang-orang, berusaha mengajak mereka, membujuk mereka supaya mereka ini mau menyempurnakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, sehingga dengan asbab usaha yang dia kerjakan, orang lain pun mendapatkan hidayah, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menunaikan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka ini akan menjadi simpanan pahala yang besar bagi orang tersebut di akhirat, dan kemudian dia sendiri yang mengajak orang lain tadi untuk menyempurnakan salat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya taufik untuk bisa mengerjakan dan menyempurnakan setiap perintah-perintah salat, sehingga wujud ruh di dalam setiap salatnya. Yang pertama sekali akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memperbaiki salatnya adalah orang yang mengajak orang lain, yang mendakwahkan orang lain kepada amalan salat. Dan dia akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memperbaiki zahir dan batin salatnya.
Dan setiap orang Islam bagaimana berusaha untuk memperbaiki setiap gerakan dan bacaan-bacaan yang ada di dalam sholatnya. Belajar mengenai hal-hal yang penting tentang sholat. Kemudian untuk setiap masail-masail dalam kehidupannya bertanya kepada ulama. Kemudian tingkatan pertama yang mesti kita buat untuk menjadikan sholat kita ini ada ruhnya. Ketika kita sedang sholat, maka kita buat keadaan di dalam hati kita, dalam diri kita, seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Kalau tidak bisa seperti ini, maka kita buat keadaan dalam diri kita, dalam hati kita, bahwasanya Allah sedang melihat saya. Kemudian setelah kita selesai mengerjakan sholat, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu, Engkau telah memberikan kepada kami taufik untuk bisa menyempurnakan kewajiban yang telah Engkau berikan pada kami. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah berikan taufik kepada kita untuk menyempurnakan kewajiban kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana masih banyak orang lain selain kita tidak diberikan taufik yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajibannya. Dan apabila kita pun tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan kewajiban kita, maka kita akan celaka dan merugi. Dan di samping kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan taufik untuk bisa melaksanakan sholat dengan lebih baik lagi. Dan kemudian kita beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha tinggi dan maha suci, sedangkan saya ini adalah hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kesalahan. Maka ampunilah saya untuk semua kesalahan dan kekurangan yang ada di dalam sholat saya. Dan berikanlah taufik kepada saya untuk bisa mengerjakan sholat dengan lebih baik lagi. Orang tua kita Maulana Muhammad Ilyas rahmatullah alaih senantiasa mengatakan, orang yang senantiasa berusaha memperbaiki sholatnya, maka satu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan sholatnya kepada satu derajat yang mana sholat yang dia kerjakan ini akan menghentikannya dari segala kemungkaran-kemungkaran. Maka kalimah dan sholat ini adalah kewajiban setiap orang-orang beriman, laki-laki ataupun perempuan yang sudah balik. Kemudian ilmu fadail ini sangat penting untuk setiap orang-orang beriman. Maka untuk itu kepada kita yang mau berangkat di jalan Allah Subhanahu wa taala, selama kita keluar nanti bagaimana supaya kita menyempurnakan halaqah ta'lim. Demikian juga kepada yang akan kembali ke maqaminya masing-masing supaya menghidupkan ta'lim fadail di masjid-masjid bersama dengan jemaah masjid, dengan menentukan di waktu sholat mana yang setelahnya kita akan adakan ta'lim di salah satu waktu sholat. Dan kita dakwahkan kepada setiap orang mengenai kepentingan ta'lim fadail ini untuk dibuat. Ketika kita sedang keluar, ketika kita sedang di maqami, laki-laki buat ta'lim di masjid dan perempuan buat ta'lim di rumah-rumah. Kemudian kita berusaha menjaga zikir kita pagi dan petang. Karena di dalam menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ini ada kekuatan yang sangat besar di dalamnya. Dan dengan keberkahan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hilangkan kelalaian dari dalam hati. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hubungan kepadanya, kepada hamba yang menyebut nama Allah. Maka untuk kita yang keluar di jalan Allah, supaya menjaga zikir kita pagi dan petang minimal 300 pagi 300 petang. Kemudian wanita di rumah-rumah juga supaya menjaga zikir pagi petang dan supaya mendakwahkan pentingnya ini zikir pagi petang. Kemudian berdoa kepada Allah. Maka apabila setiap laki-laki dan setiap wanita-wanita menjaga zikir pagi petangnya, maka perlahan-lahan Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kelalaian dari setiap hati mereka. Dan yang tadinya tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala akan wujud
hubungan dengan Allah. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam pergaulan kita sehari-hari dengan saudara-saudara muslim kita, bagaimana kita berusaha untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan derajatnya masing-masing, sesuai dengan kedudukannya masing-masing, supaya kita senantiasa memuliakan saudara muslim kita, dan kita dakwahkan kepada orang-orang pentingnya untuk kita ini memuliakan sesama saudara muslim kita, dan kemudian berdoa kepada Allah. Karena sejauh mana orang Islam ini dia memuliakan saudara sesama muslimnya, maka sejauh itu pula akhlak akan diperbaiki oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada setiap orang Islam untuk menunaikan hak saudara muslim lainnya, dan akan wujud kecintaan dan kasih sayang di antara sesama umat Islam, dan segala macam perselisihan dan pertikaian akan hilang, dan akan memberikan pengaruh kepada orang-orang di luar Islam sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik. Kemudian yang kelima adalah niat yang ikhlas, yang mana sifat-sifat ini adalah perkara yang mesti kita usahakan dalam kehidupan kita. Dia tidak akan datang dengan sendirinya tanpa kita berusaha. Dalam setiap amal, bagaimana kita berusaha hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mengoreksi dan memperbaiki amal kita, memperbaiki niat kita sepanjang beramal, dan senantiasa memperbaiki niat kita dalam setiap beramal. Kemudian kita dakwahkan pentingnya untuk ikhlas dalam setiap beramal, kemudian berdoa kepada Allah. Apabila kita senantiasa berusaha memperbaiki keikhlasan kita dalam setiap beramal, dan senantiasa berusaha menjadikan diri kita ini sebagai orang-orang yang mukhlis, dan kemudian kita mati dalam hal seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pengasih, maha pengampun, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni, akan maafkan segala kesalahan-kesalahan kita dalam setiap beramal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kita nanti pada hari kiamat dalam golongan orang-orang yang mukhlis. Kemudian seluruh manusia di seluruh dunia pada saat ini, kesalahpahaman di dalam diri mereka mengenai harta dan diri mereka, bahwasanya mereka menggunakan anggota tubuhnya, dirinya dan hartanya dengan menganggap bahwasanya semua ini adalah miliknya, yang mana ini adalah perkara yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah membeli diri dan harta orang-orang beriman ini, dan sebagai penggantinya nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga kepada manusia. Siapa saja orang beriman, laki-laki ataupun perempuan, diri dan harta ini bukan milik mereka. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala membeli harta dan diri orang-orang beriman dari mereka, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan hal-hal seperti itu? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin supaya hamba-hambanya yang beriman, seluruh manusia ini, menggunakan diri dan hartanya ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menggunakannya di tempat-tempat yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kalau mau bekerja untuk mendapatkan harta, namun setelah mendapatkan harta, maka kami akan memerintahkan di mana harta ini harusnya digunakan, dan manusia, hamba-hambanya tadi harus menggunakannya sesuai dengan yang diperintahkan. Maka yang paling pertama sekali dan paling utama sekali, di mana semestinya manusia ini menggunakan diri dan hartanya, adalah untuk meninggikan kalimat Allah. Ketika datang panggilan untuk meninggikan kalimat Allah, maka semua pekerjaan mesti ditinggalkan, semua kesibukan mesti ditinggalkan untuk menyambut panggilan dan seruan untuk meninggikan kalimat Allah. Semua perdagangan dan pertanian mesti ditinggalkan
untuk menyambut panggilan untuk meninggikan kalimat Allah. Dan dalam keadaan lapang ataupun sempit, dalam keadaan apapun, ketika datang panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kalimatullah, maka kita mesti berangkat keluar memenuhi panggilan itu.